Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas besar ataupun tugas satu mandiri untuk persiapan UAS daripada mata kuliah basis data. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdillah dengan NIM 202231508. Di sini ada beberapa soal ya. Yang pertama yaitu disuruh untuk membuat judul kasus masing-masing, terus jelaskan secara inti kasus tersebut sehingga terbentuk himpunan entitas-entitas dengan karakteristik masing-masing. Terus poin selanjutnya itu membuat IRD dengan kasus tersebut dan terapkan aturannya. Terus poin selanjutnya yaitu buatlah normalisasi sampai dengan minimal tahap 3 sehingga terbentuk relasi tabel database. Terus poin yang kelima yaitu buatlah database dan tabel-tabel yang berelasi tersebut menggunakan bahasa basis data harus terlihat jelas. Ada 3 poin di dalam nomor 5 ini. Yang pertama ada master, yang kedua ada tabel hasil relasi atau transaksi, dan juga ada tabel untuk menampilkan data bila dibutuhkan. Saya akan mempresentasikan jawaban saya daripada soal di atas. Untuk yang pertama yaitu saya di sini mengambil judul dengan ataupun dengan kasus tanaman cabai rawit. Kenapa saya mengambil judul kasus yaitu tentang tanaman cabai rawit? Karena tanaman cabai rawit ini adalah salah satu jenis cabai yang cukup populer dan sering ditemui di berbagai daerah, dan juga sering ditemui di berbagai masakan, terutama di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dan alhamdulillah saya sendiri pernah menanam cabai rawit, sehingga saya bisa memutuskan untuk membuat judul kasus yaitu tentang tanaman cabai rawit. Untuk tanaman cabai rawit ini terdiri dari beberapa entitas-entitas yang mungkin terlibat dalam kasus tanaman cabai rawit. Yang pertama ada entitas petani, ada tanaman cabai rawit, terus ada lahan pertanian, ada pupuk dan pestisida, dan ada juga peralatan pertanian, dan juga ada hasil panen ataupun pasar dan distribusi, cuaca dan iklim, pengelolaan dan keuangan. Yang pertama yaitu entitas petani ya. Untuk entitas petani ini, di sini petani memiliki karakteristik ya, individu atau kelompok yang terlibat dalam usaha pertanian cabai rawit. Jadi dalam menanam cabai rawit ini bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Dan memiliki juga atribut yaitu nama, alamat, luas lahan, ataupun jenis tanaman lainnya, dan sumber daya lainnya. Lanjut ke entitas yang kedua yaitu tentang tanaman cabai rawitnya ya. Kita melihat dari segi karakteristiknya, yaitu tanaman yang ditanam untuk produksi cabai rawit, jelas ya. Untuk atributnya itu ada varietas ataupun umur tanamannya, ataupun jenis pupuk yang digunakan, jenis pestisida yang digunakan, dan data pemeliharaan lainnya. Terus poin selanjutnya yaitu lahan pertanian. Karakteristiknya yaitu area tempat tanaman cabai rawit ditanam. Jadi kita harus memastikan area tempat tanaman cabai rawit ditanam. Untuk atributnya yaitu ada luas lahan, lokasi, kondisi tanahnya seperti apa. Karena kan tanah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan cabai rawit akan memberikan hasil panen yang optimal ya. Kita harus memperhatikan mulai dari pH tanahnya, karena cabai rawit biasanya tumbuh baik dalam tanah dengan pH sekitar 6,0 hingga 7,0.
Tanah yang terlalu asam atau terlalu basah dapat menghambat penyerapan nutrisi. Perhatikan juga struktur tanahnya. Tanah harus memiliki struktur yang baik, mudah dikendalikan, dan tidak terlalu padat. Ini memungkinkan akar cabai rawit untuk berkembang dengan baik. Terus juga ada sumber air dan jenis irigasi. Untuk selanjutnya yaitu pupuk dan pestisida. Dilihat dari segi karakteristiknya, yaitu bahan yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan melawan hama. Untuk atributnya yaitu kita lihat dari jenis pupuknya, komposisinya, cara penggunaannya, dan juga jenis pestisidanya dan jadwal pemakaiannya. Terus selanjutnya itu peralatan pertanian. Untuk karakteristiknya yaitu alat-alat yang digunakan dalam proses pertanian. Di sini ada atributnya yaitu traktor. Kalau dulu saya bisa menggunakan cangkul ataupun garpu yang besar, alat pengolah tanah, alat penyemprot, dan perangkat lainnya. Terus untuk poin selanjutnya yaitu hasil panen. Karakteristiknya yaitu produk yang dihasilkan dari tanaman cabai rawit. Ada beberapa atribut. Yang pertama ada jumlah panennya. Setiap satu kali tanam dalam luas misalkan 1 hektar, maka kita harus menghitung jumlah panennya dan juga kualitasnya. Kita harus bisa membedakan mana yang kualitasnya baik, mana yang kualitasnya kurang baik, terus berat bersihnya dan juga waktu panennya. Untuk selanjutnya yaitu pasar dan distribusi, ya. Ada beberapa karakteristik. Untuk karakteristiknya, saluran distribusi produk cabai rawit. Kita lihat dari segi atributnya, yaitu ada jenis pasar. Misalnya ada pasar tradisional, ada supermarket. Ya. Saluran distribusi dan juga harus memperhatikan harga jualnya. Terus di sini untuk poin selanjutnya yaitu cuaca dan iklim. Karakteristiknya yaitu faktor alam yang memengaruhi pertumbuhan tanaman. Atributnya yaitu curah hujan, suhu, kelembapan, dan perkiraan cuaca. Terus poin selanjutnya yaitu pengelolaan keuangan. Karakteristiknya yaitu aspek keuangan dalam usaha pertanian. Atributnya yaitu biaya produksi, terus pendapatannya, investasi, dan laporan keuangan. Dan di sini ada gambar IRD-nya yang sudah saya buat. Di sini agak sedikit blur. Coba kita lihat ke gambar dengan file JPG. Di sini ada entitas petani, ya, memiliki atribut nama, alamat, dan luas lahan, dan juga memiliki entitas ataupun memiliki pupuk dan pestisida, memiliki juga peralatan pertanian. Di sini petani yang menanam terhubung dengan tanaman cabai rawit terhubung dengan lahan pertanian, dan tanaman cabai rawit terkait dengan bagaimana nanti hasil panennya dan juga cuaca dan iklim. Untuk selanjutnya yaitu aturan IRD yang umum diterapkan, termasuk yang pertama, setiap entitas harus memiliki atribut kunci primer atau primary key, atau lebih sering dikenal ataupun disingkat PK, ya. Setiap hubungan harus memiliki minimal satu atribut kunci asing atau foreign key atau FK, ya. Hubungan antar entitas harus sesuai dengan kardinalitas yang benar, baik itu one to one atau one to many atau many to one atau many to many. Untuk selanjutnya yaitu tahap normalisasi. Tahap yang pertama dalam normalisasi yaitu ada di sini ada entitas petani. Petani ini memiliki yang pertama ID petani atau tadi primary key, terus ada nama, alamat,
luas lahan. Terus ada entitas tanaman cabai rawit. Tanaman cabai rawit ini memiliki ID tanaman cabai rawit atau PK-nya, terus varietas, umur tanaman, dan ID petaninya atau FK ya. Terus selanjutnya yaitu entitas lahan pertanian. Lahan pertanian ini harus memiliki yang pertama ID lahan atau PK-nya, luas lahan, lokasi, kondisi tanah, sumber air, jenis irigasi, dan juga ID petaninya. Terus selanjutnya yaitu entitas pupuk dan pestisida. Pupuk pestisida harus memiliki ID pupuk pestisida, jenis pupuk, komposisi pupuk, cara penggunaan jenis pestisida ID, dan petani. Untuk entitas peralatan pertanian yaitu peralatan pertaniannya terdiri dari ID peralatan, nama peralatan, dan ID petaninya. Untuk entitas hasil panen di sini harus ada ID panen, jumlah panen, kualitas berat bersih, waktu panen, ID tanaman cabai rawit. Untuk entitas pasar dan distribusi yaitu terdiri dari ID pasar, jenis pasar, saluran distribusi, harga jual, dan juga ID petani. Untuk entitas cuaca dan iklim terdiri dari ID cuaca, curah hujan, suhu, kelembapan, perkiraan cuaca, ID tanaman cabai rawit. Untuk entitas pengelolaan keuangan yaitu terdiri dari ID keuangan, biaya, produksi, pendapatan, investasi, laporan keuangan, dan juga ID petani. Untuk tahap 2 normalisasinya yaitu tidak ada perubahan signifikan pada tahap kedua ini ya. Untuk kasus ini karena setiap tabel telah memiliki atribut kunci primer yang unik. Untuk tahap ketiganya yaitu ada entitas petani, ada entitas tanaman cabai rawit, ada lahan pertanian, pupuk dan pestisida, entitas peralatan pertanian, entitas hasil panen, entitas pasar dan distribusi, cuaca dan iklim, dan pengelolaan dan keuangan. Mungkin hampir sama ya dengan normalisasi tahap pertama. Database dan tabel yang berrelasi. Yang pertama ada tabel master. Ini saya membuat sebuah programnya yaitu tentang create table petani. Di sini ada ID petani dan juga ada integer primary key, terus nama parcarnya, terus juga alamat parcarnya. Terus yang B yaitu tabel hasil relasi ataupun transaksi, create table hasil panennya, terus ID panennya menggunakan integer, jumlah panen menggunakan integer, terus kualitas parcar, terus berat bersihnya menggunakan integer, waktu panen, timestamp, terus ID tanaman cabai rawitnya menggunakan integer dan origin key, juga tanaman cabai rawit dan ID tanaman cabai rawitnya. Terus untuk tabel yang terakhir yaitu tabel untuk menampilkan data bila dibutuhkan. Di sini saya membuat view hasil panen petani, terus select hp.id panen, hp.jumlah panen, terus HP kualitas, HP berat bersih, HP waktu panen, terus HP kualitas, HP berat bersih, HP waktu panen. Mungkin hanya ini presentasi yang bisa saya jelaskan pada tugas pekan lalu, yaitu tugas 1 mandiri untuk UAS ataupun persiapan UAS basis data. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.